Sniper masuk jebakan KKB. Tiada jalan mundur. Para prajurit handal lakukan hal mengejutkan. 1 pekan setelah KKB menyatakan akan menyerang pekerja pembangunan instalasi telekomunikasi di Papua, kami memperoleh informasi adanya 1 pos KKB di perbukitan yang semula direncanakan sebagai lokasi pembangunan tower jaringan. Informasi ini diperoleh dari laporan masyarakat yang merasa resah dan takut pergi ke kebun mereka. Setelah melakukan pemantauan, informasi tersebut ternyata benar. Dari posisi pos KKB, terlihat sangat jelas terbuka. Saya merasa khawatir ada strategi jebakan. Mereka sengaja menunjukkan keberadaan mereka di tempat terbuka, agar kami menyergap mereka dari sisi kiri dan kanan, sedang untuk menyergap dari depan, kami akan menjadi santapan peluru mereka. Mereka akan leluasa menembak kami dari posisi mereka. Jam 3 subuh keesokan harinya, saya bersama 2 orang prajurit lainnya bergerak mendekati lokasi. Agar tidak terpantau, sebelum matahari terbit, saya harus sudah berada pada posisi jangkauan tembak. Jam 3.40, saya mulai merayap mendekati sebuah batu seukuran tubuh orang dewasa, yang kemarin sudah saya ingat posisinya. Jaraknya sekitar 150 meter dari bendera KKB yang tertancap di atas gundukan tanah. Sedang 2 rekan saya bertugas melindungi dan memantau pergerakan saya dari jarak lebih kurang dari 300 meter. Jam 6.15, saya terkejut terus terang. Kali ini perasaan saya sedikit terusar dan merinding. Ternyata ada yang luput dari analisa saya kemarin. Di belakang bendera KKB ada lembah yang berbentuk huruf U. Salah satu ujungnya bahkan mengarah ke sebelah kanan. Posisi saya untuk mundur sudah tidak mungkin lagi. Sekeliling sudah terang benderang. Merayap mundur 200 meter di tempat terbuka sama saja dengan bunuh diri. Tidak ada pilihan lain selain bertahan dalam posisi saya saat ini. Saya memberi isyarat kepada 2 rekan saya untuk lebih membuka jarak dan lebih mendekat lagi ke posisi saya. Saya memasang peredam senapan. Jam 6.25, 1 anggota KKB terlihat duduk di dekat bendera sambil menenteng senjata laras panjang. Saya tidak melakukan penembakan karena khawatir justru akan menunjukkan posisi saya, serta untuk memberi waktu kepada 2 rekan saya yang bergerak lebih maju. Jam 7.10, seorang anggota KKB kembali terlihat di belakang gundukan tanah. 1 tembakan melesat dari senapan saya yang disusul tembakan berikutnya dari rekan saya. Kontak tembak pun terjadi. Beberapa tembakan KKB datang dari celah-celah gundukan tanah. Dalam hingar-bingar suara tembakan, setidaknya ada 3 tembakan akurat yang saya lepaskan. 10 menit kemudian, suara tembakan mulai mereda. Selama kontak tembak, tidak 1 peluru pun yang mengarah ke posisi saya. KKB sama sekali tidak mengetahui keberadaan saya. KKB fokus melakukan tembakan ke arah posisi 2 rekan saya. Sesuai strategi yang sudah kami rencanakan, 2 rekan saya akan bertahan dengan melakukan sekali tembakan. Saya harus diambil posisi saya sampai menjelang malam. Air mineral yang saya bawa sepertinya tidak cukup untuk mengimbangi rasa haus karena panasnya matahari. Jam 17.50, sekeliling saya mulai gelap. 2 rekan saya kembali membuka tembakan untuk mengalihkan perhatian KKB. Kontak tembak kembali terjadi. Saya pun berangsur mundur. Jam 18.30, saya sudah bergabung dengan 2 rekan saya dan selanjutnya kembali ke pos penjagaan. Konyolnya KKB. Berbekal panah dan senpi kosong, KKB nekat hadang prajurit handal. Akibatnya berenang tanpa nyawa. Bertugas di zona merah Papua boleh dibilang ngeri-ngeri sedap, terutama bagi aparat TNI Polri yang setiap saat bisa jadi sasaran tembak gerombolan KKB. Keindahan panorama alam Papua dan keramahan warga lokal tercoreng oleh keberadaan KKB dengan aksi-aksi biadabnya. Sudah tak terhitung korban dari aparat TNI Polri dan warga sipil. Bahkan gedung-gedung fasilitas publik pun tak luput dari amukan mereka. Tapi aparat TNI Polri seakan tak gentar tak surut dalam tugas menjalankan misinya, menjaga keamanan dan berbagai aksi sosialnya. Tapi KKB tak mau peduli apapun kegiatan TNI Polri.
akan selalu diganggunya. Hari itu kami dan beberapa rekan prajurit berangkat ke Kampung Daun, sebut saja begitu, untuk melakukan takziah. Jam sudah menunjukkan 1 siang. Saat kami sudah tiba di rumah duka, yaitu di Kampung Daun, tuan rumah dan tokoh adat menyambut kami di sana. Sudah banyak warga yang hadir. Usai menyampaikan sepatah dua patah kata dan memberikan sejumlah bantuan, kami pun berpamitan pulang. Sekitar 1 jam perjalanan pulang dari Kampung Daun, hal yang kami duga terjadi saat menuruni sebuah bukit. Tiba-tiba satu anak panah melesat ke arah kami. Tanpa aba-aba, spontan kami berlindung dengan senjata siap tembak. Kami amati sekitar belum ada panah susulan. Tapi kami belum beranjak dari tempat itu. Kami amati lewat teropong di seberang sungai sana. Di balik batu, terlihat beberapa busur menyembul dari batu besar. Tak ingin berlama-lama, saya keluarkan helm yang saya sanggah pakai senjata. Sengaja saya sampulkan supaya terlihat oleh mereka. Benar saja, beberapa anak panah melesat ke arah kami dari beberapa arah, melenceng jauh. Belum sempat jongkok, salah satu dari mereka tersambar peluru rekan kami, tumbang dan jatuh ke sungai hanyut. Rupanya nyali mereka belum surut juga. Mereka secara beringas dan seperti kesetanan terus melepaskan anak panahnya ke arah kami. Bahkan beberapa anggota KKB terlihat mengacung-acungkan senjata api. Tapi anehnya senjata api tersebut tidak digunakan untuk menembaki kami. Kemungkinan besar memang tidak ada peluru. Dan konyolnya, beberapa di antaranya nekat menyeberangi sungai menuju ke arah kami. Tentu saja beberapa letusan senjata menyala ke arah mereka yang mencoba menyeberangi sungai. Tak ayal 2 tubuh ambruk jatuh ke sungai. Selanjutnya berenang tanpa nyawa. Beruntung KKB di seberang sungai masih mau kabur menyelamatkan diri. Kalau tidak, ia terpaksa kita kirim ke alam lain. Bukan kali ini saja beberapa anggota nekat menghadang dan menyerang kami dengan senjata seadanya, baik tanah maupun senjata api rakitan. Harapan besar mereka bisa merampas senjata serta perlengkapan militer lainnya dari kami. Video tersebut melansir dari channel YouTube. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.